Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar hadir berdasarkan kelompok ya. Studi kasus di mahasiswa semester 1, eh, pembagian kelasnya itu tidak dibentuk di e-learning. Jadi eh, pembagian kelasnya itu dibentuk berdasarkan mata kuliah, sedangkan dalam satu mata kuliah tersebut memiliki banyak kelas. Jadi bagaimana solusinya? Nah, oke, kita mulai praktekkan. Pertama, saya kasih contoh di mata kuliah algoritma dan pemrograman Pak Yanto. Saya klik ini. Oke, di sini saya sudah buat daftar hadir ya, buat daftar hadir berdasarkan kelas-kelasnya ya. Ada kelompok 1B laptop, 2A laptop, 2B laptop dan seterusnya. Nah, sebelumnya ya, kalau kita mau lihat di sini, ini sudah sesuai ini di laporan kita lihat. Nah, ini hanya 1 2 3 4 5. Hanya 5 orang saja ya. 5 orang saja yang merupakan anggota dari kelompok 1B laptop ya. Bagaimana caranya agar 5 orang ini bisa terseleksi? Sedangkan kalau kita melihat dari mata kuliah ini, KA, kemudian pengguna, kita lihat pengguna yang terdaftar, itu kurang lebih 75 ya, 75 peserta. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus pisah-pisahkan dulu dari 75 mahasiswa tersebut ini berdasarkan kelompok yang telah dibentuk ya. Jadi kita pisahkan menggunakan grup. Jadi kita buat grup dulu. Contoh ya, saya buat grup, kemudian saya create grup. Saya namakan grupnya ini contoh. Grup contoh ya. Kemudian saya simpan. Saya simpan. Nah, sini sudah ada grup contoh ya. Selanjutnya kita bisa membuat pengelompokan ya. Pengelompokan. Kita buat juga di sini create grouping ya. Kita buat hal yang sama yaitu eh, contoh, grup contoh ya. Kemudian saya simpan. Selanjutnya saya kembali ke grup. Saya pilih eh, grup yang saya baru buat tadi, grup contoh. Kemudian saya add dan remove user. Nah, di sini saya memilih mahasiswa ini masuk tidak dalam grup contoh tersebut. Contohnya, oh si Abdul Wahid ini masuk di grup, saya pindahkan ya. Kemudian Alda masuk di grup, saya pindahkan. Kemudian Adelia, saya pindahkan ya. Kemudian Andini, saya pindahkan. Jadi kita tinggal pilih-pilih di sini. Seandainya ya, kalau contohnya MI itu kan terlalu banyak, jadi listnya ini tidak keluar. Jadi kita isi saja di sini pencariannya berdasarkan NIM-nya. Nah, pengalaman saya meminta mahasiswa membuat list di WA, kemudian berdasarkan list itu saya buat grupnya seperti itu ya. Oke, setelah selesai kita kembali lagi back to group. Nah, di pengelompokan sini kita buat ini contoh ya, grup contoh. Saya pilih di sini, di sini tunjukkan kelompok dalam pengelompokan. Nah, di sini saya pilih lagi ya, contoh, saya kembali lagi ya. Nah, jadi tadi kan kita di grup ya, di grup tadi posisi di sini. Oke, saya kembali back to group, kemudian saya masuk di pengelompokan, kemudian saya cari grupnya, yaitu grup contoh. Kemudian di sini saya ambil tunjukkan kelompok dalam pengelompokan. Saya klik,
kemudian saya pilih contoh, kemudian saya tambah. Seperti itu ya. Jadi ketika kita kembali lagi ya, kita kembali di pengelompokan. Nah, di sini sudah ada contoh, kemudian pengelompokan contoh, grupnya contoh. Contohnya ini ya, kelompok 1A lab, ini kelompok 1A lab, nama pengelompokannya. Selanjutnya, kita tinggal masuk di mata kuliahnya, contohnya algoritma, KA algoritma. Kemudian, kita lakukan hal yang sama untuk buat daftar hadir. Seperti video sebelumnya, di sesi 1, kita pilih tambah, kemudian kita pilih kehadiran. Nah, di sini kehadiran contoh. Kemudian yang membedakan dengan yang kemarin, yang di sesi 1, itu hanya di pengaturan model umum. Di pengaturan model umum di pertemuan sebelumnya itu tidak perlu kita atur. Tapi untuk studi kasus yang saat ini, maka kita harus atur sini. Kita pilih nantinya grup terpisah, kemudian kita pilih contoh, ya, contoh sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Kemudian kita tambahkan pembatasan akses. Setelah itu kita simpan. Namun sebelumnya saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana modelnya jika kita tidak membuat grouping ya. Di sini saya kasih instruksi dulu. Isi daftar hadir di setiap pertemuan. Kemudian saya simpan. Nah, ketika saya buka ini kehadiran contoh, saya lihat di laporan, maka ini mahasiswanya ya. Ini baru satu sheet, 25 mahasiswa. Saya pindah ke sheet kedua, ada 25, 50 berarti. Saya pindah ke sheet ketiga, ada 24, berarti totalnya ada 74. Nah, sedangkan ini kan tidak seperti itu ya. Kita harus pisah-pisahkan. Beda dengan sisi sebelumnya. Maka saya kembali di kehadiran contoh ya. Kemudian saya kembali lagi kehadiran contoh di daftar hadir. Kemudian di sini kehadiran contoh saya pilih ubah pengaturan. Kemudian saya masuk di submenu pengaturan model umum. Kemudian di sini kita pilih grup terpisah. Kemudian kita pilih contoh. Kemudian kita klik tambahkan pembatasan akses. Tambahkan pembatasan akses agar nantinya hanya mahasiswa yang kita pilih tadi yang masuk di grup itu yang bisa mengklik menu ini. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita klik kehadiran contoh, saya lihat di laporan. Nah, di laporan hanya si Abdul Wahid, kemudian Adelia Putri, kemudian Alda, Andini, dan seterusnya. Kemudian sama seperti kemarin ya, di sesi sebelumnya kita atur lagi setelan status, kemudian kita tambahkan sesi, ya seperti itu. Nah, di sini saya lupa kemarin menjelaskan bahwa di sini bisa kita izinkan, kemudian kita pilih secara otomatis, dan bisa kita buat di sini kata sandi khusus. Ya. Artinya apa? Nantinya ketika mahasiswa itu membuka daftar hadir, dia belum bisa langsung mengisi daftar hadir. Jadi dia harus mendapatkan kode dulu dari kita. Kodenya apa? Nah, kode itu yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa mengisi kode tersebut, kemudian mahasiswa baru bisa mengisi daftar hadir. Seperti itu. Itu untuk daftar hadir per kelompok. Saya percaya Bapak Ibu bisa ya, karena ini hal yang menurut saya gampang, tidak ribet-ribet amat ya.
Saya kasih contoh di satu A laptop, satu B laptop. Saya pindah di MI saja ya. MI. Nah, ini MI yang kelihatan banyak soalnya. Ini ya. Ini yang seperti yang saya katakan, ini saya belum isi. Kalau udah ini berarti ini alpha, ini alpha, ini alpha ya. Ini alpha, ini alpha, kita save. Seperti itu ya. Nah, laporannya kita bisa lihat di sini. Laporan bulanan, laporan semua, laporan semua ya, seperti ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Semoga video ini dapat membantu pekerjaannya Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.